HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari dengar pesan Sang Gita Samkhya Yoga Sloka 27 tentang lahir hidup mati, filsafat keikhlasan jiwa. Bagi yang lahir kematian pasti. Pemirsa HiTV Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini tahun ke-9 Wartam. Kami mengusung tema Nawaksara, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jelas, jernih, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Bersama saya Dia Parisya, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan sosialisasi event Wartam Nawaksara, dan ngopi ngobrol inspiratif. Selamat menikmati. Saja tasmat apa iharyate natvam sucitum arhasi. Bagi yang lahir pralaya pasti, bagi yang mati kelahiran pasti. Karenanya jangan bersedih hati, menangisi hal yang pasti terjadi. Cetasya hidropometio druan jadma mertasya ca tasmat apariharyate natvam sucitum arhasi. Hai Sobat Hindu Dharma, menyambut Mahawakya Nawaksara Wartam, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Panitia 9 tahun Wartam mengundang generasi muda untuk join berbagai event dan lomba serangkaian 9 tahun Wartam. Esai, coloring, Dharma Wacana, kuis Hindu Dharma, workshop jurnalistik, pameran seni rupa, dan Wartam Goes to School. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berbagai event dan lombanya. Mari kunjungi pameran karya rupa Hindugrafi Nawaksara, serangkaian HUT Wartam ke-9 di kampus Warin Gedong 3 Denpasar. Membuka mata menuntun jiwa. Jika Anda mahasiswa, kirim karya Anda dengan kriteria orisinil 800 sampai 1000 kata, substantif dan solotif. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Dharma Wacana Anda, kaidah sinematografi, durasi 3 sampai 5 menit, selaras tatwa, susila acara Hindu Dharma. Jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, dan jika Anda muda milenial, join workshop jurnalistik 9 tahun Wartam Nawaksara yang akan berlangsung di kampus Warin Denpasar. Bagi adik-adik Swindu diundang berpartisipasi untuk join lomba coloring. Untuk lomba coloring disediakan buku Smart Coloring Hinduni untuk diwarnai dan diikutkan ke dalam lomba coloring Wartam. Membuka mata, menangkap makna, menjadikan Wartam istimewa. Membuka mata.
Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Semoga seperti kami di Studio Wartam selalu dalam lindungannya Widi. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk meningkatkan kesadaran tentang topik bahasan kita, bebayuhan sapu leger. Bersama kolumnis Wartam yang sudah hadir di studio, ada Bapak Gede Agus Budiatnyana. Napi Orti, Pak Ye, Agus. kecil-kecil. Sehat selalu Bapak ya. Astung kare sehat. Sebagai awal dalam program Cemeti kita kali ini, penting untuk Bapak menyampaikan ke pemirsa seperti apa mitos dari bebayuhan sapu leger ini, Pak. Begini, untuk sapu leger itu tertera di dalam Kala Purana ya, itu Betara Siwa dikisahkan memiliki putra. Jadi ada Catur Kumara, kemudian ada Batara Kala. Nah, Batara Kala kemudian bertanya kepada Betara Siwa, apa yang boleh saya makan? Jadi Betara Siwa bersabda, anakku boleh memakan orang yang terlahir di Warawayang. Kebetulan Sang Hyang Catur Kumara ini lahir di Warawayang. Nah, karena mendapat perintah seperti itu, dikejarlah Sang Hyang Catur Kumara oleh Batara Kala. Larilah Sang Hyang Catur Kumara ke sana ke sini bersembunyi untuk menghindari Batara Kala. Nah, karena kejaran Batara Kala ini begitu luar biasa, tidak ada tempat yang dirasa aman, kemudian masuk ke Jineng. Jineng itu kelumpu ya, tempat menyimpan padi. Dikejar juga. Nah, karena itulah ada semacam bisama ya, tidak boleh membuka pintu kelumpu terlalu lama. Takutnya nanti rezekinya bisa hilang. Kemudian sembunyi di cangkem paon bahasa Balinya. Jadi di mulut kompor. Dulu orang memasak itu kan pakai kayu bakar. Nah, ada kemudian juga bisama bahwa tidak boleh kita menutup tempat untuk memasak. Kemudian sampai terakhir itu bersembunyi di pelawah gender wayang. Ada seorang dalang yang sedang mementaskan wayangnya. Dalang ini luar biasa, kemampuan sidanya, sakti luar biasa. Nah, pada waktu itu Sang Hyang Catur Kumara meminta perlindungan kepada dalang tadi. Dan sang dalang kemudian berusaha untuk melindungi Catur Kumara. Bersabdalah Batara Kala bahwa sang dalang tidak berhak menghalangi dia untuk memakan Catur Kumara. Di sana sang dalang kemudian melaksanakan perjanjian kepada Batara Kala, kalau banten yang ada di depan kelir wayang ini sudah berhasil dihabiskan oleh Batara Kala, maka Batara Kala boleh memangsa sang Catur Kumara. Tetapi karena sang dalang ini kemampuan yoga sidanya luar biasa, itu tidak habis-habis dimakan oleh Batara Kala, dan Batara Kala merasa puas, tersomia pada waktu itu, sehingga selamatlah Sang Hyang Catur Kumara. Di sana keluar bisama bahwa setiap orang yang terlahir di Warawayang, buku wayang yang ada 30 tadi itu, ya patut melaksanakan pengeruatan wayang sapu leger agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu Bapak yang dari mitologinya sudah Bapak uraikan dengan gamblang. Nah, sekarang kita masuk pada ritual dari bebayuhan sapu leger ini. Nah, penting kan bagi orang tua yang memiliki anak yang kelahirannya tepat pada rentang buku wayang ini mengetahui ini agar bisa mempraktekannya, Bapak. Kalau di dalam ritual melaksanakan pebayuhan wayang sapu leger itu harus dilaksanakan oleh mangku dalang. Ya, tidak boleh yang lain. Karena di dalam ritual tadi yang diruat, anak yang diruat dilahir di Warawayang ini, pertama dia harus melaksanakan penyucian diri dulu, keramas pagi-pagi, kemudian mengenakan pakaian yang baru, kalau tidak punya yang baru yang bersih saja sudah cukup, kemudian duduk di depan kelir wayang, dan pada saat itu ada pementasan tentang Kala Purana, bagaimana Sang Hyang Catur Kumara ini hendak dimangsa oleh Batara Kala. Ditonton sampai habis. Nanti setelah lakon itu habis, sang dalang akan menurunkan kelir wayangnya. Di sanalah akan ada pengeruatan. Jadi sang dalang di sini dia bukan hanya sebagai dalang posisinya, tetapi dia sebagai pengeruat. Dia yang melaksanakan pengeruatan. Nah, atas penugerahan ide Betara Siwa. Nah, berdasarkan juga dari bisama Batara Kala. Nah, karena Banten pemerayas citanya ini yang penting dalam setiap ritual itu. Jadi Banten pemerayas cita inilah yang kemudian hari menjadi sarana atau media untuk menetralisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada si anak tadi. Begitu.
Mas, jadi begitu peran penting dari Ya. Mangku Dalang itu ya, Ya, sebagai Mangku Dalang. perbuatan selain menjalankan. Ya, dan anak itu dia harus menonton lakon wayang itu sampai habis. Di depan clear tadi, begitu lakonnya selesai, clearnya turun, kemudian barulah dilaksanakan pengeruatan. Ya, terima kasih Pak Iya. Agus. Dan terakhir dalam program Cemeti kita kali ini, pesan apa nih yang bisa didapatkan oleh generasi milenial Hindu kita tentang pebayuhan Sapu Leger ini? Pebayuhan wayang Sapu Leger ini, kita ini memohon anugerah kepada Betara Siwo ya, agar dimudahkan, dilapangkan segala urusan kita, rezeki kita. Kalau ada yang sakit, sakitnya bisa diringankan. Orang yang susah mencari pekerjaan bisa lebih mudah. Rezekinya seret misalnya, dia bisa lebih mudah mendapatkan rezeki. Dan sebenarnya adalah pengeruatan itu membersihkan pikiran kita agar tidak kesusupan kale istilahnya ya. Jadi kale itu ada yang berarti waktu, dan waktu itu sendiri juga yang menghancurkan. Nah, kita sendiri sebenarnya memerlukan energi itu, tetapi agar proporsinya seimbang. Nah, pengeruatan di sini adalah menyeimbangkan unsur-unsur yang tadi, yang antara jasmani dengan yang rohani. Nah, kalau sudah seimbang, di sana kehidupan jauh lebih harmonis. Terima kasih Pak Agus atas uraiannya dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Pemirsa HiTV Channel 3, itulah Cemeti kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, Bapak Agus Budiarjana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa dan para hadirin juga tentunya sudah melihat salah satu koleksi pameran buku klasik berjudul Upadesa Sahasri. Ya, sepertinya buku ini diterbitkan saat saya belum lahir, Bapak ya. Saking klasiknya. Nah, oh, belum lahir ya. Nah, selain Upadesa Sahasri, ada juga Udawa Gita, ada juga Wijenana Bhairawa or Divine, Ancient Angkor, dan lain sebagainya. Jadi Pak Swantana ini sudah memamerkan 6 koleksi buku klasiknya di pameran ini. Tepuk tangan dulu. Jadi tentu ini sangat klasik sekali Bapak ya. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit untuk para hadirin yang sudah hadir, gimana sih perjalanan pembukuan buku klasik ini? Mungkin aja Pak Swantana sudah berburu ke Nepal, India, Cina mungkin Pak ya. Nah, cerita sedikit Pak. Baik, saya memang suka dengan buku dari kecil. Jadi dulu sebelum bisa beli buku, biasanya saya kalau ada koran di pinggir jalan saya ambil. Saya baca, saya berulang-ulang baca, karena saya suka dengan tulisan. Saya lihat aksara itu saya suka. Lama-lama karena hobi itu, kemudian satu persatu saya bisa beli. Ketika ke India, saya beli buku di mana-mana itu. Kemudian sempat ke Kamboja juga, ke Singapura, ke Malaysia juga. Jadi kalau seandainya keberatan, buku itu pakaian saya yang saya tinggalkan di sana, buku yang saya bawa, tas itu penuh buku. Dan kalau lebih juga saya pegang itu biasanya. Semangatnya Pak Swantana demi berburu buku, jadi rela menukarkan barang bawaannya untuk mendapatkan buku klasik. Nah sekarang tentang salah satu koleksinya Bapak nih, Udawa Gita. Saya teringat dengan Bhagavad Gita, Dharma Gita, sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, bukan Sabda Gita Pak ya. Jadi di teras titel bukunya Bapak itu ada tulisan The Last Message of Sri Krishna. Nah bisa nggak Bapak cerita sedikit, mungkin Udawa Gita ini ada kaitannya dengan Bhagavad Gita yang kita ketahui sebagai salah satu pustaka suci umat Hindu? Ya, awalnya saya tahu ajaran Krishna itu adalah Bhagavad Gita itu saja. Tapi ternyata ada kita yang lain, dan yang mungkin yang lebih dikenal kedua setelah Bhagavad Gita itulah ajaran Krishna yang disampaikan oleh Krishna kepada muridnya, dan ini di menjelang akhir kehidupan. Namanya adalah Udawa, itu salah satu muridnya. Nah, secara prinsip mungkin ajarannya itu karena sama-sama ajaran Krishna, tetapi konteksnya dia berbeda. Ketika Bhagavad Gita itu di tengah medan perang, jadi ajarannya lebih mengarah kepada bagaimana mampu efektif dan efisien di sana. Nah, sementara Udawa Gita ini ketika sudah dalam konteks culture, ya, jadi ajaran lebih kepada bagaimana
drama kehidupan yang semestinya tidak menjadi masalah itu menjadi masalah. Jadi bagaimana Krishna mengajarkan bahwa kita lebih banyak bicara drama kehidupan. Masalah kita adalah drama kehidupan, bukan masalah survival sebenarnya. Nah, di dalam Uddhava Gita ini mengajarkan tentang itu, bagaimana kita ketika bermasalah dengan sosial ini ya penyelesaiannya. Ketika bermasalah ada hal-hal yang mestinya tidak di dalam diri bermasalah, dijadikan masalah jadi penyelesaiannya. Jadi hal-hal yang bersifat tidak lagi masalah survival, tidak lagi masalah bagaimana efektif dan efisien, tetapi masalah-masalah yang mesti kita hadapi dalam keseharian kita yang semestinya tidak menjadi masalah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Spontan. Kita hadirkan salah satu koleksi Uddhava Gita ini cocok ya untuk kita bedah lagi karena sangat unik, belum beredar di kalangan umum. Nah, sekarang kita ke Pak Wayan Sukarman, salah satu senior penulis kita di Wartam, juga memamerkan 3 koleksi pribadinya. Ada buku Pancasrada terbitan 1980. Kemudian ada juga buku Weda Parikrama 1981 dan juga ada buku Pancasrada gitu Pak ya. Upadesa, Pancasrada dan Weda Parikrama. Nah, satu buku yang menarik sama juga mungkin saya juga bukan mungkin lagi belum lahir tepat pada buku terbitnya ini. Nah, Weda Parikrama. Weda tentu kita sudah tahu ya teman-teman semua sebagai pustaka suci umat Hindu kita, kitab suci kita. Nah, kalau dihubungkan dengan Parikrama, nah bagaimana Pak Sukarmo mengaitkan Parikrama ini dengan Weda yang kita ketahui Pak? Kita secara nakal jadi Weda pengetahuan suci. Parikrama itu kalau secara nakal bisa menjadi siklus kehidupan yang dalam sastra-sastra, apakah itu sastra Sekerta ataupun sastra Jawa Buddha, mungkin itu memang menjadi Om. Kemudian aksara Om ini bisa dipecah-pecah terus menjadi banyak. Misalnya menjadi Ahuma, misalnya menjadi 3 aksara, menjadi Trilingga, menjadi kayaan terjemahkan ke sana, dan seterusnya jadi aksara dan seterusnya. Malahan Wartam menjadi 9 pilar, dari 9 aksara jadi 9 pilar gitu. Ya, bagaimana pencerahan dikerjakan oleh Wartam itu lewat 9 pilar gitu. Dan sederhananya kehidupan ini memang butuh pencerahan dan pencerahan itu isinya pengetahuan dan pengalaman. Dan barangkali kalau dalam praktek agama di Bali misalnya bisa kita lihat selain kayangan juga dalam bentuk fisikal yang bisa kita lihat keseluruhan dari praktek agama Hindu di Bali itu sebenarnya terjemahan dari aksara-aksara itu. Apakah dia menjadi mantra, menjadi yantra, yang kita lihat jadi yantra itu sesungguhnya adalah penerimaan dari aksara-aksara itu. Terima kasih Pak Sukarmo menjelaskan tentang pemirsa dan para hadirin semuanya. Itu tadi 2 tokoh kita yang mengoleksi buku-buku klasik ya. Ini semua tujuannya untuk memotivasi tidak hanya generasi muda saja untuk semakin meningkatkan literasi membacanya, terutama buku-buku klasik kita tentang Hindu. Nah, sekarang kita menuju ke 2 seniman akademik yang sudah hadir mewakili teman-teman seniman yang ada di sini. Oke, kita ke Pak Tetsuwidiarto. Cek Bapak ini. Informasi dari sini yang kita dapatkan, Bapak keluaran TC tahun 2004, benar Pak? Ya. Oh ya, kemudian pernah meraih Lempat Prize dari Sanggar Bani Dewata tahun 2016. Nah, juga pernah pameran tunggal di India, betul Pak? Ya. Di Kolkata tepatnya Pak ya. Wah, ini bisa memotivasi generasi muda teman-teman semuanya. Nah, di kancah seni rupa tentu ini penghargaan yang luar biasa Bapak bisa pameran tunggal di India gitu Pak ya. Nah, bisa nggak cerita sedikit konsep dari pameran tunggal Bapak yang di India saat itu dengan konsep Nawaksara di pameran saat ini Pak? Jadi saya dari dulu sebetulnya ingin awal saya itu besar terhadap segala sesuatu. Jadi saya ingin ke Jogja itu pun sebetulnya saya ingin menjadi pengalaman. Jadi saya ingin melempar aja diri saya sendiri keluar Bali gitu loh. Nah, salah satunya ya mungkin dengan studi itu. Jadi kalau ditanya saya mencari apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya ngikuti ini lah, ikuti naluri lah. Kita memerlukan sudut pandang yang pas untuk melihat sesuatu. Jadi Bali itu juga perlu
menemukan sudut pandang yang pas gitu. Kalau kita tetap tinggal di Bali, saya pikir kita akan kekurangan sudut pandang itu. Jadi saya keluar Bali untuk melihat kembali Bali. Di India saya punya sudut pandang lebih luas lagi gitu untuk melihat Bali sebetulnya gitu. Jadi dari nasional mungkin saya sudut pandang internasional. Nah di India saya melihat kenapa di sini lupa. Sama aja saya mencatat juga, tapi catatan saya di luar karya-karya. Nah, satu pertanyaan lagi deh untuk menutup ngopi kita bersama Pak Sugiarto. Nah, tentu Bapak tadi sudah menceritakan perjalanan Bapak bersekolah seni rupa di India juga S2-nya Pak ya. Nah, apa nih yang Bapak dapat dari pengalaman itu yang mempengaruhi konsep berkarya Bapak saat ini? Ya. Hal apa itu Pak? Sebetulnya ketika saya dari India, saya pulang, teman saya mau belajar apa di India? Saya tak jauh, saya nggak tahu saya belajar apa. Karena tapi setelah itu, ternyata kita kan menyimpannya. Setelah hal pengalaman itu kita simpan di kuasa kita. Jadi suatu ketika dia muncul ketika kita punya melihat sesuatu dan hal yang kita simpan itu jadi menjadi konklusi. Nah sekarang kita ke Bapak Gede Jaya Putra. Nah dari 3 fragmen ini yang menunjukkan karya rupa, sketsa juga, bagaimana proses berkaryanya sehingga menghasilkan karya seperti ini. Saya melihat seni itu, kalau kita ngomong seni sebenarnya sih kompleks ya. Maksudnya sebelum agama ada, seni itu udah ada itu. Apalagi kita ngomong tentang sains, seni udah ada itu. Filsafat, seni udah ada. Berarti secara realitas seni itu kan sebenarnya dia jauh di atas agama saya dan filsafat itu. Nah, tapi di luar konteks itu saya melihat seni itu sebagai satu kesadaran gitu ya. Kesadaran untuk kita berindah dan untuk berkenalan yang paling penting. Nah, mungkin sistem pengenalan saya nggak terlalu jauh, maksudnya karena saya isi dan pasar juga. Saya melihat Bali melalui diri saya juga, saya melihat Bali dengan lingkungan sekitar. Di sini sebenarnya saya mempersoalkan tentang bagaimana peristiwa seni ini bisa kembali menjadi sebuah keyakinan gitu sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang agama, orientasinya itu kan keyakinan ya. Pada saat kita yakin beliau ada. Nah kebetulan dengan tema Nawa Aksara atau 9 yang saya baca sebagai klimaks ini kayaknya tepat deh untuk melontarkan pertarungan ini juga. Itu sih sebenarnya ya. Mereka berempat sudah berbagi dalam program Kelana Pustaka, ngobrol inspiratif seputar buku-buku klasik, seputar karya rupa di pameran Nawaksara di Wartam Art Space. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman menjadi bekal untuk mengetahui sekilas tentang buku klasik, sekilas tentang karya rupa di Wartam Art Space. Saya Niaga Dewa, pamit undur diri, kita tutup dengan salam damai, channel 3. Program-program untuk mengisi Nawaksara Wartam. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Widi Puspitarani mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Salam Nawaksara. Sawitur warin
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.